Assalamualaikum, selamat siang sahabat pendengar Jawa Timur dan di mana saja Anda berada. Di edisi tanggal 1 Juni 2020, program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 kembali menyapa Anda. Tentunya di awal kami sampaikan selamat Hari Lahir Pancasila di tanggal 1 Juni ini. Saya Panjiarto ditemani Karina Putri di ruang redaksi yang akan mengupdate informasi-informasi dari berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nanti informasi yang akan disampaikan oleh reporter-reporter. Tercatat ada 7 reporter yang sudah siap untuk memberikan informasinya terkait update COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Kita mulai program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Di awal ada Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selama PSBB tahap 3, tiap RW di Sidoarjo akan terima dana operasional sebesar 3 juta rupiah. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, selama penerapan PSBB tahap ketiga, sebanyak lebih 2.000 RW dalam waktu dekat akan menerima dana operasional PSBB sebesar 3 juta rupiah. Dana ini dimaksudkan untuk keperluan operasional PSBB di setiap RW sampai dengan masa PSBB ketiga berakhir tanggal 8 Juni 2020 mendatang. Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sidoarjo menyampaikan, dalam waktu dekat dana 3 juta rupiah akan diterima di tiap RW. Saat ini masih belum bisa dilakukan transfer karena masih dalam proses verifikasi. Hal ini disampaikan Cak Nur pada Sabtu kemarin. Harapannya dengan adanya dana operasional yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui APBD ini bisa membantu kelancaran program, salah satunya mendirikan kampung tangguh di tiap masing-masing desa atau RW. Untuk setiap desa nanti didirikan kampung tangguh meski PSBB tahap ketiga telah berakhir. Selain dana dari APBD dan APBDes, sumbangan masyarakat jadi swadaya yang bisa dioptimalkan. Saat ini di Sidoarjo sudah ada 67 kampung tangguh, beberapa kegiatan promotif bahkan sampai juga mengarah ke kuratif. Dengan banyaknya kampung tangguh akan memberikan dampak sosial yang positif dan ini oleh Cak Nur nanti didorong untuk diikuti kampung lainnya juga. Sementara itu untuk data terkini di Kabupaten Sidoarjo, ODP sudah ada 1.053 orang, PDP 405, konfirm positif COVID-19 mencapai 655 orang, 58 korban dinyatakan meninggal dan 29 pasien telah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Suara Sidoarjo, sekarang kita bergeser ke reporter Diding Yunarto. Pemprov Jawa Timur berikan kuota khusus PPDB, penerimaan peserta didik baru SMA SMK Negeri untuk anak tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Diding. Sahabat, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian khusus untuk putra-putri tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Ini dikatakan oleh Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur pada Sabtu kemarin. Melalui Dinas Pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kuota khusus dalam PPDB atau penerimaan peserta didik baru SMK SMA Negeri tahun ini. Kuota ini berlaku untuk semua putra-putri tenaga medis, termasuk sopir ambulan, untuk penanganan COVID-19 saat masuk di SMA atau SMK Negeri. Maka Ibu Gubernur memberikan kuota khusus bagi para tenaga medis yang memiliki putra-putri yang akan masuk SMA negeri dan SMK negeri di Jawa Timur. Kami sudah melakukan analisis jumlah rumah sakit rujukan di Jawa Timur itu ada 99 rumah sakit. Jumlah tenaga kesehatan yang menangani langsung COVID-19 per rumah sakit itu rata-rata antara 10 sampai dengan 40 orang. Kalau kami ambil yang maksimal saja, 99 rumah sakit, per rumah sakit ada 40 orang yang terlibat langsung di dalam penanganan COVID-19, berarti ada 3.960 orang tenaga yang menangani COVID-19. Kami asumsikan, asumsi pun ini juga asumsi yang terbesar, kami asumsikan 80% para tenaga medis sampai sopir ambulan yang
terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini ada 80%, berarti ada 3.168 anak yang akan masuk SMA dan SMK. Jumlah kuota PPDB di Jawa Timur itu ada 1.542 SMA negeri dan ada 2.081 SMK negeri. Kuota PPDB tahun 2020 ini mencapai 381.752 siswa. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo kita bergeser menuju ke Suara Madiun. Ada Kiki Desilia, pemerintah Kota Madiun terima sumbangan tempat cuci tangan. Kiki. Sahabat Jatim News Today, Wali Kota Madiun Maidi menerima penyerahan bantuan tanggap darurat pencegahan COVID-19 dari perwakilan Sukses Jaya Foundation. Bantuan tersebut berupa wastafel sebanyak 20 buah. Perlengkapan cuci tangan ini merupakan bantuan dari program Bersatu Lawan COVID-19 yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut, bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam memerangi penularan virus corona. Sementara itu, Wali Kota Maidi memberikan apresiasi kepada perwakilan Sukses Jaya Foundation atas kepeduliannya untuk ikut membantu pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 di wilayah Kota Pendekar. Dikatakan Wali Kota, bantuan ini nantinya diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah Kota Madiun, terutama yang belum ada wastafelnya. Wali Kota juga berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Tak hanya saat pandemi COVID-19 saja, namun digunakan untuk sehari-hari sebagai bentuk kebiasaan melaksanakan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 31 Mei sebanyak 1.321 orang dengan resiko. Dengan rincian, 1.139 selesai pemantauan, 119 orang tanpa gejala, 92 selesai pemantauan, 68 orang dalam pemantauan, 66 orang selesai pemantauan dan sembuh, dan 2 orang positif COVID-19. Saya Kiki Desilia untuk Jatim News Today. Sahabat, Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang disiarkan secara serentak di beberapa LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Anda bisa memantau lewat Ralita FM Pamekasan, Suara Sidoarjo, Suara Gresik, Pradia Suara Tuban, Radio Persada FM Kabupaten Blitar, Radio Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, dan Ersal FM Nganjuk. Sekarang kita beralih ke informasi berikutnya, kali ini bersama Andre Raharjo dari Persada FM. Dinilai efektif tangkal corona, Bupati ajak masyarakat terapkan strategi kampung tangguh bencana di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Andre. Bupati Blitar Dr. Andes Haji Rianto MM mengajak seluruh elemen masyarakat menerapkan strategi kampung tangguh bencana di seluruh wilayah Kabupaten Blitar, karena kampung tangguh merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi darurat bencana non-alam. Dalam menghadapi penyebaran coronavirus atau disease atau COVID-19 perlu melibatkan lintas sektor agar upaya pencegahan bisa dilaksanakan secara optimal baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Mengingat sejauh ini masih banyak warga yang tidak mentaati anjuran protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, sehingga dengan adanya kampung tangguh bencana di setiap wilayah bisa menjadi senjata utama dalam memberikan pemahaman maupun sosialisasi pencegahan corona. Bupati juga berharap agar seluruh stakeholder di Kabupaten Blitar bisa saling bergotong royong melawan COVID-19 supaya penyebarannya bisa diturunkan dan dihentikan secara signifikan. Andri Raharjo, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Masih bersama sahabat-sahabat dari Persada FM Kabupaten Blitar, ada Risma Erina sekarang. DPRD Kabupaten Blitar menyebut pendirian Kampung Tangguh Bencana COVID-19 bisa membiasakan masyarakat cepat tanggap jika terjadi bencana. Risma.
Pemerintah Kabupaten Blitar sudah menginstruksikan seluruh desa atau kelurahan di 22 kecamatan mendirikan kampung tangguh bencana COVID-19. Arahnya untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi COVID. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib menyebut pendirian kampung tangguh bencana COVID-19 ini bisa dijadikan masyarakat terbiasa cepat tanggap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Selain itu, momen atau kondisi seperti saat ini juga bisa meningkatkan rasa kegotong royongan satu sama lain, serta meningkatkan empati terhadap sesama. Pihaknya sangat mendukung adanya program pendirian Kampung Tangguh Bencana. Sebelumnya, Bupati Blitar, Dr. Andes Hajirianto MM mengatakan, sebenarnya masyarakat sudah melakukan kegiatan Kampung Tangguh Bencana, seperti adanya Siskampling. Hanya saja saat ini perlu dilembagakan lagi. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Dan sekarang kita akan beralih menuju ke Realita FM Pamekasan. Ada Kholik Maulidi. Virus corona dapat musnah dalam 1 hari jika masyarakat kompak mematuhi 4 cara pencegahannya. Kholik, silakan. Pandemi virus corona atau COVID-19 dapat mati jika tidak hinggap dan masuk ke dalam tubuh manusia. Cara untuk memusnahkan COVID-19 ini bukan hanya fokus pada pemusnahan virusnya saja, melainkan juga mengatur masyarakat agar patuh terhadap anjuran Satgas COVID serta arahan tim medis. Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Kabupaten Pamekasan, sapa akrabnya Dr. Marsuki mengatakan, ada 4 cara pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu menjaga kebersihan, social distancing dan physical distancing, kemudian ketika keluar memakai masker, dan terakhir menjaga kondisi imun tubuh, kondisikan agar tetap sehat dan stabil. Menurut Dr. Marsuki, apabila masyarakat itu kompak melakukan 4 cara pencegahan ini, ketika virus ini tetap di luar tidak sampai masuk ke dalam tubuh manusia, COVID-19 ini akan mati dengan sendirinya. Karena umur virus ini dapat hidup dalam 2-3 jam dan paling lama adalah 1 hari. Mencegah COVID itu intinya 4 cuma yang saya pegang. Pertama menjaga kebersihan, itu. Kemudian distancing. Distancing sendiri ada social distancing, ada physical distancing. Yang ketiga ya kalau keluar atau ke jalan berkumpul-kumpul ya pakai masker. Keempat adalah menjaga kondisi tubuh. Seharusnya kalau masyarakat kompak melakukan itu, semua masyarakat di luar itu mati sudah virus itu. Umurnya paling lama sehari, bisa sejam 2 jam mati. Karena manusianya nggak kompak sehingga ada yang kemasukan virus masuk di tubuhnya berkembang. Dr. Marsuki menambahkan, tidak akan pernah selesai COVID-19 ini apabila masyarakat tetap tidak patuh terhadap aturan dan anjuran yang telah ditetapkan pemerintah dan tim medis. Minimal adalah saling mengingatkan terhadap sesama sehingga adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 tidak meluas lagi. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Terakhir kita ada peluang untuk bergabung dengan Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Sambut new normal, Pemkot Blitar siapkan mekanisme belajar di sekolah. Mita. Pemerintah terus menggodok rencana penerapan new normal di tengah wabah corona. Meski belum ada keputusan resmi, namun pemerintah daerah mulai mempersiapkan segala upaya menyambut era new normal dari berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan yang dalam hal ini langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Rio Suhartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar dikonfirmasi tim pemberitaan Mahardika FM 30 Mei 2020 mengatakan, kebijakan new normal memang harus diikuti agar pelayanan pendidikan bisa kembali dioptimalkan. Meski belum diputuskan kapan masa belajar dari rumah berakhir, namun pihaknya sudah melakukan beberapa persiapan, mulai dari penyediaan alat pelindung diri (APD) di lembaga pendidikan, mulai dari tempat cuci tangan, hand sanitizer, cairan disinfektan, dan penyediaan masker untuk warga sekolah. Rio menegaskan sejak awal Mei 2020 sudah mulai membahas rencana new normal di dunia pendidikan. Untuk mencegah penyebaran virus corona, dinas setempat akan melakukan screening tenaga pendidikan untuk mengetahui domisili dan riwayat penyakit. Jika berasal dari wilayah terjangkit dan memiliki riwayat penyakit kronis, maka proses mengajar bisa dilakukan dari rumah. Jam belajar pun dibatasi hanya 4-5 jam per hari. Tidak ada jam istirahat dan siswa harus diantar orang tua. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan diterapkan sistem shift, pagi siang atau on-off sehari masuk sehari tidak. Jadi ini sedang kita siapkan Mas untuk new normal untuk bidang pendidikan. Tentunya kita ada juga koordinasi dengan gugus tugas tingkat kota dan juga dari stakeholder terkait dan juga mungkin juga ada perwakilan dari orang tua. Jadi new normal ini harus kita hadapi. Priyo menghimbau agar orang tua tidak panik menyambut new normal di dunia pendidikan. Yang terpenting harus mulai mempersiapkan diri dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, itu tadi terakhir dari Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar yang menyampaikan informasinya. Sahabat, tentunya
Anda bisa ikuti program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 11:05. Dan untuk Anda yang ketinggalan, jangan khawatir, Anda bisa juga ikuti secara visual melalui channel YouTube Suara Sidoarjo Channel. Akhirnya mewakili yang kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan terima kasih, selamat siang dan selamat Hari Lahir Pancasila. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.